Shalom kasih Kristus, bagaimana kabarnya? Tentunya semakin baik bukan? Bila benih firman Tuhan yang ditaburkan bertumbuh dan mengalirkan nutrisi-nutrisi kerohanian di hidup kita, hendaknya kita membagikan juga pada orang lain. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar hari ini kita dipengaruhi perkataan firman Tuhan yang dapat memotivasi dan membahagiakan orang lain. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kembali kami mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat renungan hari ini. Biarlah firman-Mu terus menghiasi seluruh hidup kami, dan firman itu semakin berakar dan membawa kami untuk terus menjadi orang-orang yang berpikiran positif dan terus dipengaruhi dengan kebenaran firman-Mu, di mana kami senantiasa memberikan buah-buah kehidupan yang menyukakan Engkau, Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema pengaruh perkataan. Firman Tuhan terdapat dalam Amsal 12 ayat 25, demikian firman Tuhan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Dalam satu kelompok diskusi berbicara tentang efek dari suatu perkataan yang dapat mempengaruhi kondisi dan keadaan orang yang menerima perkataan tersebut, entah perkataan negatif atau positif. Untuk membuktikan apa yang disampaikan, maka dimintalah 2 orang volunteer sejauh mana pengaruhnya perkataan positif dan perkataan negatif terhadap seseorang. 2 orang ini sepakat untuk menemui seseorang secara terpisah. Satu orang berkata-kata negatif kepada orang yang ditemuinya dengan mengatakan, "Anakmu lucu dan terlihatnya baik. Tunggu saja 8-10 tahun lagi." Apa yang terjadi? Orang tersebut yang menerima perkataan menjadi khawatir. Masa sih anak saya berubah menjadi nakal? Dan terus bertanya-tanya, masa sih jadi nakal? Satu orang lagi berkata positif kepada yang ditemuinya dengan mengatakan, "Anakmu aktif sekali ya, sepertinya punya bakat di musik." Orang yang ditemuinya pasti memiliki reaksi yang berbeda dengan ditemui oleh volunteer pertama. Orang yang ditemui oleh volunteer kedua ini memiliki semangat dan antusias. Dengan tidak mengulur-ulur waktu, ia segera mencari tempat kursus musik yang bagus untuk anaknya. Begitulah kekuatan dari pengaruh perkataan. Perkataan yang kita ucapkan dapat membuat orang cemas, khawatir, bahkan meruntuhkan, dan dengan perkataan yang kita ucapkan juga dapat memberi semangat, membangun, menyenangkan, atau membahagiakan. Memang perkataan yang kita sampaikan terucap keluar seperti tanpa dipikir terlebih dahulu. Seperti pepatah mengatakan, lidah tak bertulang. Kasih Kristus, untuk menjadi pribadi yang berkenan bagi Tuhan, perkataan mana yang sering dilakukan? Perkataan positif atau perkataan negatif? Sekarang kita sebagai anak Tuhan, aktivis gereja, pelayan Tuhan, orang tua, anak, sahabat, bos, karyawan, dan sebagainya. Coba bertanya pada diri kita, apakah kita cenderung menjadi seorang yang membuat orang lain cemas, khawatir, takut, bahkan terintimidasi? Atau sosok pribadi yang memberi motivasi, ketenangan, menginspirasi, menguatkan, dan membahagiakan? Banyak orang tidak menyadari bahwa perkataan yang ada pada dirinya diberi kuasa mempengaruhi orang yang menerimanya. Dalam Bilangan 14 ayat 28 mengatakan, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Kasih Kristus, kita sering mendengar ungkapan yang mengatakan, mulutmu harimaumu. Artinya, hati-hatilah dengan perkataan kita, karena apa yang kita ucapkan suatu saat akan menerkam kita seperti harimau yang menerkam mangsanya. Dr. Masaru Emoto, seorang ilmuwan dari Jepang, selama bertahun-tahun melakukan suatu riset atau eksperimen terhadap air. Dalam penelitiannya, ia menjelaskan bahwa ternyata air dapat menyerap, menyimpan, dan bereaksi terhadap emosi manusia.
Air yang kepadanya diucapkan perkataan yang positif, kata-kata pujian, atau suara musik yang indah, maka kristal-kristal molekul airnya ketika dilihat dengan mikroskop elektron akan menunjukkan suatu konfigurasi, maksudnya rangkaian atom-atom dalam molekul yang indah dan menakjubkan. Sebaliknya, air yang kepadanya diekspos perkataan yang negatif, kata-kata yang berisi ekspresi ujaran kebencian, atau suara musik yang gaduh dan hingar-bingar, maka kristal-kristal molekulnya akan bereaksi dengan menyampaikan konfigurasi, yaitu rangkaian atom-atom dalam molekul yang berantakan, buruk, bahkan menakutkan. Inilah pengaruh perkataan. Nelson Mandela, tokoh penentang rezim apartheid di Afrika Selatan, 1 dekade setelah pembebasannya ia berkata, "Pengalaman selama 27 tahun mendekam di penjara telah memenjarakan saya untuk menggunakan kesunyian dan kesendirian itu guna memahami betapa berharganya perkataan dan betapa kuat dampak perkataan terhadap hidup mati seseorang." Kekasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna, membangun pribadi bermakna, dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini di mana firman-Mu kembali mengajarkan kepada kami untuk kami berhati-hati di dalam kami berucap, di dalam kami menyampaikan kata-kata terhadap orang lain. Biarlah yang kami keluarkan selalu kata-kata positif agar dapat membangun, membahagiakan, memotivasi, dan memberikan inspirasi bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dan subscribe.